Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Kalian tahu nggak sih, kalau ternyata air di bumi ini tidak pernah berkurang sedikit pun loh. Sejak awal terciptanya bumi ini, volume air di bumi tidak pernah berkurang. Salah satu penyebabnya karena air mengalami yang namanya siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui 4 proses, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Matahari bersinar dengan teriknya. Akibat dari panas matahari, akhirnya air yang ada di sungai, di laut, di danau pun menguap. Proses menguapnya air ini disebut dengan evaporasi. Sedangkan menguapnya air yang berasal dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Semakin tinggi, maka suhu udara semakin rendah, sehingga membuat uap air berubah menjadi partikel es. Partikel es tersebut mendekat satu sama lain, sehingga menggumpal menjadi awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air menjadi semakin banyak dan berat di awan. Saat awan tidak lagi mampu menampung air atau uap air, maka akan turun menjadi hujan, salju, atau hujan es. Proses ini disebut presipitasi. Proses terakhir pada siklus air adalah infiltrasi atau disebut juga sebagai penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra. Sebagian lagi terserap oleh tanah dan sebagian lagi terserap oleh tumbuhan. Mari kita ulangi kembali. Karena panas matahari, air menguap atau evaporasi. Kemudian, uap air mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Karena jumlah air dalam awan semakin lama semakin banyak dan semakin berat, maka akhirnya air pun jatuh dalam proses presipitasi. Air yang jatuh setelah hujan mengalir melalui sungai, danau, kembali lagi ke laut, atau diserap oleh tanah dan tumbuhan. Nah, siklus air ini terus-menerus terjadi ya, tidak pernah berhenti. Makanya air di bumi tidak pernah habis. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa adanya air, maka tidak akan ada namanya kehidupan. Tumbuhan membutuhkan air, hewan membutuhkan air, terutama manusia juga sangat membutuhkan air. Maka kalian harus hemat ya dengan air, karena kalau kalian tidak hemat menggunakan air, maka air yang ada dalam tanah akan segera habis. Setelah mempelajari siklus air tadi, sekarang tugas kalian adalah gambarlah bagan sederhana karyamu sendiri untuk menjelaskan siklus air. Tambahkan kalimat-kalimat untuk menjelaskan proses siklus air. Kemudian,
buatlah video presentasi yang mempresentasikan hasil gambar tentang siklus air tadi ya. Semangat terus belajar di rumahnya ya. Jangan lupa bantuin orang tua di rumah. Jangan main mulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.